beberapa negara yang dikalahkan juga bukan negara kecil ya, ada Inggris juga katanya. Iya, Manchester. Ada Manchester, terus apa lagi? Ada Australia, ada Hong Kong. Oh, ini sih udah harus dapat penghargaan nih. Udah ada yang kontak belum dari DKI Jakarta? Halo, selamat malam dan selamat datang di Konspirasi Prabu, Ayah dan pemirsa. Ya, salah satu isu yang saat ini tentunya ya lagi ramai dan juga tengah disoroti masyarakat adalah debat Pilpres. Ini banyak yang menantikan bagaimana debat Pilpres ke depan. Ini ada berkembang ya satu isu liar. Isu liar ya? Ya berkembang inilah apa namanya informasi ya bahwa KPU ini kembali akan menggelar rapat pembahasan debat pasangan Capres dan Wapres bersama ketiga tim pasangan Capres-Cawapres. Ya, nah dalam rapat tersebut juga nih nantinya akan dibahas serta diputuskan juga format, kemudian tema, panelis serta moderator debat yang akan dipilih nanti ya Mas ya untuk debat ini. Dan sejauh ini pemirsa kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 debat Capres ini dilaksanakan 5 kali dengan 3 kali debat untuk Capres dan 2 kali debat untuk Cawapres. Penyelenggaraan debat Capres-Cawapres diwarnai polemik usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan perubahan sistem debat Pilpres 2024. KPU membantah dihilangkannya debat Cawapres, berbeda dari pola debat Pilpres 2014 dan 2019 yang mengadakan debat khusus Cawapres. Dalam Pilpres 2024, debat Cawapres tetap diadakan, namun dalam pelaksanaannya didampingi oleh calon presiden. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh Capresnya, itu nggak ada larangan. Undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah di sini tentunya ketika debat Cawapres ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir boleh nggak? Boleh. Pengamat politik menilai jika benar KPU menghapus wacana debat Cawapres, maka publik akan menganggap KPU telah melakukan kejahatan sipil. KPU menyediakan dirinya untuk dicaci oleh rakyat, dicaci oleh para pemilik suara. Kan itu pertanyaan besarnya, apakah memang pemilu 2024 itu disiapkan untuk Gibran versus everybody gitu. Jadi artinya memang fokusnya hanya ke satu anak presiden. Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024 akan diselenggarakan dalam 5 sesi. Debat pertama akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023. Debat kandidat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 14 Januari 2024, dan debat kelima sebagai debat penutup pada 4 Februari 2024. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kemarin memenuhi pemanggilan Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini dinilai ya banyak kejanggalan. Ya pasalnya pemirsa, laporan yang masuk ke polisi ini terjadi dalam waktu yang bersamaan dan Aiman dilaporkan atas tuduhan menyampaikan pernyataan bermuatan sara. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama 5 jam dengan 60 pertanyaan. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya Roni Talapesi, Tapa S. Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada tanggal 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil polisi buntut pernyataannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya, laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal, ya, bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam 1 hari secara serentak, tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat, yakni pasal ujaran kebencian terkait dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek saranya.
Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap SARA ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan, di atas 5 tahun penjara ancaman pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC ya, bla bla bla. Dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan, bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan sebagainya. Ya. Selesai diperiksa, Iman menyampaikan pesan untuk masyarakat agar tidak takut untuk bersuara. Ya, Konspirasi Prabu akan segera kembali usai jeda. Ya, pemirsa, sebanyak 170 warga etnis Rohingya dari anak-anak, wanita, dan juga dewasa kembali mendarat di pesisir pantai desa Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Namun kedatangan mereka ditolak oleh warga Sabang. Warga menolak kedatangan para pengungsi ini karena terbebani masalah ekonomi. Ya, Mas Prabu, dan juga ini perlu sekali adanya bantuan dari pemerintah. Sejauh ini juga pemerintah ini sudah memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya ini. Jika 10 hari lalu, 213 warga etnis Rohingya mendarat di kawasan Pulau Sabang, lalu ditolak warga Sabang, saat ini para pengungsi itu kembali berlabuh di ujung barat Sumatera. Setelah memberikan sejumlah bantuan, warga dan perangkat desa meminta para pengungsi segera dipindahkan dari desa mereka. Dan jika tidak dilakukan penanganan, maka warga akan memaksa para pengungsi untuk naik ke kapal mereka yang telah digunakan sebelumnya. Alasan warga Sabang menolak warga Rohingya karena kondisi masyarakat di desa tersebut sangat terbebani dengan kondisi ekonomi di tengah mahalnya berbagai kebutuhan pokok saat ini. Kami selaku warga Imele menyatakan kami tidak menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya. Secara kemanusiaan kami akan membantu semampu kami untuk memberikan berupa bantuan seadanya. Dalam hal untuk penerimaan kami dari warga Kampung Imele, saya selaku kecil menolak keras. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan negara Indonesia saat ini membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan, meski Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi. Nantinya, atas dasar permasalahan tersebut, lebih lanjut Mahfud mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asal melalui PBB. Tapi demi kemanusiaan Indonesia itu menolong terus. Orang Rohingya masuk ke sini jumlahnya sekarang sudah 1.400. Dan itu terus bertambah karena gelombang pengungsi itu datang terus. Malaysia sudah tutup, Australia sudah menutup, sehingga Indonesia itu turun tangan. Tapi turun tangan terus-terusan, ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, Aceh sudah didatangi 6 gelombang pengungsi Rohingya, di mana 3 kapal berlabuh di Kabupaten Pidi, 1 di Kabupaten Biren, 1 Aceh Timur, serta 1 Kota Sabang. Dengan total pengungsi mencapai 1.241 orang. Untuk membahas nasib para pengungsi Rohingya dan juga reaksi dari warga Aceh, kita sudah terhubung via Zoom dengan Bapak Mahyuzar, PJ Bupati Aceh Utara. Selamat malam, Pak Mahyuzar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mahyuzar, Puhaba Pak. Ya, selamat malam Mas Prabu dan Mbak Aya. Ya, ini yang pertama, kita ingin mengkonfirmasi sejauh ini sudah berapa banyak ya pengungsi Rohingya yang berada di Aceh, Pak? Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa gelombang pengungsi kita itu mereka datangnya secara bertahap. Yang ada saat ini, sepengetahuan kami,
itu ada 400 jiwa itu berada di kota Luxmawe di Desa Puntet. Dan ini tempat lokasinya adalah di kantor bekas imigrasi Puntet. Tapi masuk wilayahnya Mas Prabu ini di kota Luxmawe, bukan di Aceh Utara. Tapi berdekatan kami. Jadi di Luxmawe ya, konsentrasi para pengungsi ini ya Pak. Iya, Mahyuzar, ya. Satu lagi yang hadirnya mereka juga datang titik yang tempat singgahnya itu di kota Sabang. Oke. Pak Mahyuzar, tapi ada informasi menyampaikan bahwa para pengungsi ini banyak juga yang kabur dari kantor eksimigrasi itu, Pak. Seperti apa penanganan pemerintah daerah, Pak? Nah ini Mbak Aya, sebenarnya pemerintah Aceh kita tentu memahami betul, apalagi sudah pernah dikunjungi oleh Menko Polhukam, bahwa kita rasa kemanusiaan terhadap para pengungsi yang hadir. Namun kondisinya beberapa hal yang ini juga menjadi PR kami di daerah. Pertama adalah umumnya di beberapa titik yang tempat pengungsinya ingin mendarat, itu masyarakat kita memang menolak. Ini tentu ada alasan, karena apa? 2017 juga dulu itu pernah kita pengungsi itu pernah mendarat di daerah kita. Namun mungkin masyarakat kita ini sudah pengalaman yang dulu. Mungkin budaya dan adat istiadatnya tidak sama dan mereka sepertinya merasa kesulitan dan keberatan. Dan pada sisi yang lain juga masyarakat kami, apalagi saat ini di akhir-akhir tahun ini daerah Aceh ini beberapa titik ini lagi banjir, Mas. Dan juga beberapa sentral yang dikunjungi oleh Menko Polhukam, misalnya di daerah di Gampung di Melang Ado, di tempat kami dulu pernah ada shelter, ini lokasinya juga nggak bisa dimanfaatkan. Jadi memang menjadi kendala juga bagi teman-teman UNHCR mencari tempat di daerah kami. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terus untuk dari, kalau kita lihat kan banyak yang kabur nih Pak Mahyuzar. Ini apakah ada indikasi bantuan dari orang dalam Pak? Karena kan secara teknis itu agak sulit bagi mereka untuk kabur dari tempat pengungsian itu Pak. Kita tidak bisa memungkiri juga kondisinya existingnya di lapangan, banyak dari pengungsi itu tiba-tiba hilang itu, dia keluar. Jadi kita memang tidak begitu ya Pak ya, ini juga dari pengungsinya yang UNHCR atau AYOM itu bisa nanti Mas Prabu atau Mbak Aya bisa mempertanyakan. Iya. Jadi artinya memang dari pengungsinya juga dalam tanda kutip agak susah diatur begitu Pak ya? Boleh nggak saya menyebutkan seperti itu Pak? Kalau kami juga sependapat seperti itu. Mereka sepertinya punya kayaknya punya niat yang berbeda kalau kami lihat daripada bukan sekedar pengungsi saja mungkin. Iya. Nah, rencana pemerintah bagaimana Pak ke depan nih dengan seakan-akan sekarang ya UNHCR ini kan seolah-olah mengharuskan Indonesia menerima ya para pengungsi di Aceh. Lalu yang kedua di sisi yang lain juga warga ini menolak ya, ada resistensi. Yang ketiga juga kita dapati faktanya bahwa memang tidak mudah juga untuk bisa mengelola para pengungsi Rohingya ini begitu. Nah dari pemerintah bagaimana Pak rencananya? Kalau kita tidak dari provinsi mungkin bisa bertanyakan kepada pimpinan kami di Bapak PJ Gubernur. Tapi kalau kami berpendapat secara di kabupaten kami untuk Aceh Utara, kita berharap sebenarnya pihak UNHCR mau AYOM itu mungkin bisa mengusulkan ke pemerintah pusat. Ada beberapa pulau kita di daerah, misalnya posisinya di dekat dengan Aceh, itu dekat dengan Pulau Sabang itu ada pulau. Ada pulau-pulau yang masih kosong, kenapa tidak di sana ditempatkan? Dan ini tentu akan lebih mudah dikontrol oleh teman-teman UNHCR ataupun oleh AYOM. Ini mungkin yang sangat bijaksana Mas, kalau memang ini bisa dilakukan oleh AYOM maupun UNHCR dengan kerjasama tentu dengan Kementerian Luar Negeri ataupun dengan dari pihak Menko Polhukam di pusat. Baik Pak Mahyuzar, ini semoga juga segera tuntas ya permasalahannya. Saya dengar juga kan Pak Menko Polhukam sudah ditugasi oleh Presiden ya untuk segera menangani masalah pengungsi Rohingya ini, sehingga bisa segera berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah juga, begitu tentang penanganan yang terbaik untuk para pengungsi Rohingya ini. Terima kasih Pak
Mah Yuzar, PJ Bupati Aceh Utara sudah berdialog bersama kami di Konspirasi Prabu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuzar. Prabu dan Mak Ayah, terima kasih. Jadi itu Mas, tadi kalau Ayah cek media sosial nih Mas ya, banyak juga netizen yang katanya takut juga kalau para pengungsi ini dipindahkan ke sebuah pulau. Takutnya katanya menginvasi pulau tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri tuh banyak orang-orang miskin yang seharusnya lebih diprioritaskan seperti itu. Iya, walaupun memang juga kita harus ketahui memang ada kesepakatan ya pada undang-undang pengungsian itu, pengungsi itu harus dimanusiakan dulu. Itu kewajiban negara terdekat atau negara yang paling available ya untuk didatangi. Walaupun juga kita tahu juga secara fakta bahwa negara-negara di Eropa begitu ya sudah banyak yang menolak pengungsi Rohingya ini, bukan saja hanya Indonesia ya. Nah sekarang ini Indonesia baik dalam tanda kutip ya, yang memang mau menerima pengungsi Rohingya untuk dimanusiakan terlebih dahulu. Karena memang harus diterima dan ya, Mas, ya? diusir itu tidak bisa di laut, harus di darat. Jadi undang-undangnya atau peraturannya itu harus diterima dulu di daratan, baru kemudian di treatment. Nah, mesti ada mekanisme untuk mengembalikan ke negara awal atau ke negara yang ditunjuk oleh UNHCR. Jadi UNHCR juga ini punya kepentingan atau punya peran ya yang sangat strategis untuk menentukan di mana sebaiknya pengungsi Rohingya ini diterima. Oke, baik. Jadi kita nanti akan update terus ya Mas ya, seperti apa perkembangannya terkait dengan pengungsi ini. Nah pemirsa juga nih, kita selanjutnya ada petugas Damkar DKI Jakarta ini yang meraih 5 penghargaan di kompetisi pemadam kebakaran internasional. Tapi kita jeda dulu ya Mas ya. Oke. Ya, pemirsa masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Ayah juga pemirsa di rumah, tahu nggak kalau tugas dari pemadam kebakaran itu sebetulnya ya bukan hanya memadamkan api kalau terjadi kebakaran aja, tapi juga banyak hal. Misalnya nih membantu proses evakuasi, kemudian juga menjadi garda terdepan saat terjadi kecelakaan dan juga banyak lagi hal yang lain ya. Jadi sebenarnya belakangan ini juga dikit-dikit pemadam kebakaran, dikit-dikit kejebak cincin aja manggilnya pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Ya. Ini juga suatu hal kalau yang dilihat di sosial media kan banyak banget ya. Tadi yang cincinnya masuk, pemadam kebakaran yang menghandle. Ada ular gitu. Juga pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran juga. Jadi sebenarnya apa sih kerjanya pemadam kebakaran itu? Nah ini dia nih, ini yang paling menarik nih pemirsa, kita simak aja langsung bagaimana perjuangan dari tim Damkar dalam berbagai upaya penyelamatan. Petugas rescue pemadam kebakaran sektor Matraman, Jakarta Timur berhasil menyelamatkan seekor anak kucing yang tercebur sumur sedalam 10 meter. Dengan sangat berhati-hati, salah satu personel rescue pemadam kebakaran turun ke sumur sedalam 10 meter demi menyelamatkan seekor anak kucing yang tercebur ke dalamnya. Dalam proses penyelamatan ini, petugas harus dilengkapi dengan tali dan tangga. Tak sampai di situ, petugas rescue pemadam kebakaran juga membantu warga mengevakuasi jenazah yang meninggal dunia di lantai 2 rumah di Jalan Mede, Hutan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Akses yang cukup sempit serta curamnya tangga rumah membuat warga kesulitan dan menghubungi petugas pemadam. Seorang pria penyandang obesitas dievakuasi oleh warga dan petugas Damkar usai terjatuh dari kamar mandi rumahnya di Jalan Pancoran Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Bobot korban yang diperkirakan mencapai 200 kg, membuatnya harus dievakuasi ke rumah sakit menggunakan pick-up. Petugas Damkar mengatakan proses evakuasi mengalami kendala lantaran ruangan kamar mandi yang sempit dan bobot korban yang berat. Nah, petugas pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mewakili Indonesia meraih 5 penghargaan di kompetisi Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge 2023. Mereka bersaing dengan negara-negara lainnya seperti ada Singapura, Malaysia, Australia, Thailand, dan juga beberapa negara
yang lain. Nah, dan katanya juga nih Mas, tim ini juga serba bisa karena latihannya juga gak sampai 2 minggu dan ini sangat-sangat amaze me juga ya karena cuma 2 minggu loh Mas. 2 minggu bayangin dan bisa menang. Juara. Yuk coba kita lihat informasinya nih. Petugas pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mewakili Indonesia di salah satu kompetisi Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge SGFPC 2023. Acara ini digelar oleh Singapore Civil Defense Force SDFC di Singapore Expo Hall 3 Singapura 24 hingga 25 November 2023 lalu. Acara ini diikuti oleh 14 negara, yakni Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Australia, Luxembourg, Macau, India, Myanmar, Inggris, dan Hong Kong. Dalam kategori perorangan, perwakilan Indonesia, Fadila Bunyamin menyabet juara pertama kategori Braveheart Team Challenge. Sementara Budi Paryono dan Andi Putra Erlambang mendapat juara 4 di kategori yang sama. Di kategori tim, Budi Prayono mendapat penghargaan Best Research Application, Andi Putra Erlambang mendapat Best Safety Application, dan Fadila Bunyamin mendapat Best Planning Team. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengapresiasi prestasi yang diraih oleh timnya. Ia berharap prestasi ini bisa meningkatkan kinerja Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Keren banget. Gimana Mas? Menang di Singapura loh dan juga melawan banyak negara. Nah pemirsa, untuk langsung yang menggali informasi dari mereka sudah kami hadirkan di studio kita ya para juara Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge 2023. Ada kawan-kawan yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Congrats. Jadi kemarin pada ke Singapura dong ini semua. Iya betul. Wah, luar biasa nih. Ini juara-juara kita nih. Keren banget. Ada 6 orang. Ini 6-6-nya ikut perlombaan ya Mas atau gimana? Oh enggak, yang ikut lomba hanya berlima. Oke, kalau Mas Suhudi sendiri mungkin boleh perkenalan diri dulu. Ya, saya di sini selaku koordinator tim untuk kontingen dari Jakarta untuk mengikuti Singapore Global Firefighter and Paramedic Challenge tahun 2023. Ini yang ikut berlima di antara siapa aja yang ikut di sini? Kami semua ini berlima. Oh, Mas Suhudi ininya koordinatornya. Iya. Jadi ini sebetulnya perlombaan apa sih? Mungkin Mas Suhudi bisa jawab dulu. Iya. Di sini ada 3 item perlombaan di Singapura sendiri. Itu yang pertama adalah privat individu yang di sini menampilkan atau menunjukkan kemampuan seorang petugas pemadam kebakaran dan yang paling menonjol di sini adalah ketahanan fisik dari seorang pemadam kebakaran dan juga teknik dalam melakukan pemadaman maupun penyelamatan. Oke. Keren banget. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan penjelasannya diperkenalan dulu kali ya Mas ya. Ini, ini idaman cewek-cewek wanita-wanita. Salah ngomong lagi saya nanti nih. Boleh Ini Pak. yang mau kenalan kamu kali Ayah. Coba deh kamu. Jangan saya Pak Suhudi mungkin ya bisa perkenalan personel-personelnya kali ya. Saya sendiri Suhudi. Saya selaku koordinator tim. Dan di sini ada Mas Torik. Ya, ini peserta lombanya. Dan ada Mas Fadila. Yang di belakang ada Mas Andi dan Mas Budi, yang paling terakhir, paling imut ini Mas Dwi Wahyono. Mereka semua adalah peserta untuk skill kompetisi di Singapura kemarin. Iya luar biasa loh pemirsa. Jadi ini teman-teman dari Damkar DKI Jakarta gitu ya. Dan kemudian berlomba di Singapura dan mengalahkan banyak negara di sana sehingga menjadi juara. Beberapa negara yang dikalahkan juga bukan negara kecil ya, ada Inggris juga katanya. Iya, Manchester. Ada Manchester, terus apa lagi? Ada Australia, ada Hong Kong. Oh, ini sih udah harus dapat penghargaan nih. Udah ada yang kontak belum dari DKI Jakarta, Pak Suhudi? Iya, informasinya sih mau diundang sama Pak PJ Gubernur. Oh gitu. Tinggal tapi nunggu jadwal. ini Mas tahu nggak sih kalau ada hadir di Konspirasi Prabu, Mas Prabu suka ngasih surprise gitu? Gimana kalau kita hubungin langsung aja? Nah itu, punya kontak langsung. Selamat malam. Selamat malam. Ada di belakang. Waduh, mungkin kita surprise banget. Masnya lihat sana ya, lihat sana ya. Ini TV-nya, ini lihat sini nih. Pak Heru apa kabar? Pak Gub. Maaf ya, terima kasih News. Ya. Mas Prabu.
Iya Pak Heru, terima kasih banyak loh Pak Gub sudah hadir di Konspirasi Prabu. Ini ada teman-teman damkarnya DKI Jakarta yang sukses menjadi juara di Singapura. Silakan Pak Heru untuk memberikan selamat. Yang pertama, selamat ya damkar membawa nama Pemda DKI di ajang internasional. Yang berikutnya Mas Prabu, sebenarnya saya minta Pak Kadis untuk bisa bertemu saya di Balai Kota. Cuma keduluan Mas Prabu nih daripada saya. Sekali lagi selamat. Nunggu diundang Pak Heru katanya Pak ke kantor. Segera ya Pak ya. Nanti dengan dinas kebakaran, ada beberapa kan, bukan tim ini aja. Ada beberapa tim ya. Iya betul. Pak Suhud, ada yang mau disampaikan kepada Pak Gubernur? Ya, terima kasih Pak Gubernur atas support dan doanya. Sehingga untuk pemadam kebakaran DKI Jakarta eksis di kancah internasional. Dan beliau-beliau ini yang dulu beberapa bulan yang lalu yang kebakaran terakhir di Pelumpang, ya Dinas Kebakaran DKI yang mengambil risiko untuk menutup Palok ya? Iya. Ya Mas Budi. Siap. Wah luar biasa. Pak, kami ikut bangga loh Pak, maksudnya damkarnya DKI bisa juara ya di satu event atau perlombaan internasional begitu. Ini menunjukkan kalau sebetulnya kualitas dari petugas kita itu luar biasa juga ya Pak Heru ya? Memang beberapa kali di ajang internasional Dinas Kebakaran DKI ya diperhitungkan. Ya Mas, bukan tahun ini aja, tahun lalu kan. Termasuk juga kelengkapan dari peralatan Dinas Kebakaran DKI Jakarta, saya rasa paling lengkap se-Indonesia ya, Mas. Wah keren banget. Berarti tinggal diundang ke kantor aja ya Pak Heru ya? Ya diundang. Pak Heru ini ada curhat dari kawan-kawan. Saya tanya tadi saat lagi break. Dapat hadiah apa? Oh nggak ada Pak, hanya piala aja. Pengen dapat hadiah juga Pak Heru. Wah disiapin. Jangan lupa 10% komisi ya Mas saya. Jangan lupa. Aman-aman. Wah asik. Makasih Pak Heru. Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah hadir di Konspirasi Prabu. Terima kasih. Ini pasti sangat bermakna buat teman-teman damkar. Sangat dihargai oleh langsung gubernurnya sendiri. Terima kasih Pak Heru. Selamat malam. Sehat selalu. Langsung tuh disapa sama Gubernur. Surprise banget ini belum kami tahu. Banget loh ya. Habis tadi lagi break kan kita bilang kan udah diundang belum? Katanya ya udah kita telepon. Soalnya Pak Gubernur ini 10% ya Mas ya? Pak Gubernur ini Pak Gubernur ini di media tuh sama kami sangat dekat. Jadi beliau sangat tanggap gitu. Begitu langsung kami hubungi ada teman-teman, langsung beliau cancel meetingnya buat menyapa kawan-kawan dulu. Tinggal nunggu undangannya aja. Iya. Alhamdulillah. Tapi tadi kita seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur, mengingat pada saat kejadian Pelumpang waktu itu, berarti semua personel ini ikut turun pada saat kejadian Pelumpang atau bagaimana Pak? Sebagian Untuk peserta turun. ini sebagian. Oke, menarik sekali ya. Tapi awal mula mungkin ingin ikut lomba itu seperti apa sih Pak Suhud? Atau mungkin direkomendasi atau ide dari koordinator timnya sendiri? Ya, kalau cerita awal mula, sebenarnya saya awal mula menjadi atlet itu tahun 2001. Saya menjadi atlet untuk di Singapura ini tahun 2001 beserta beberapa teman dari damkar juga ikut ke sana. Itu awal mulanya kita karena ada hubungan baik pemadam kebakaran Jakarta dengan pemadam Singapura, SCDF. Jadi kita memang diundang waktu itu untuk mengikuti lomba keterampilan di sana. Dan tahun 2001 pula di ACC sama Pak Gubernur untuk ikut lomba. Dan pertama kali ikut lomba itu memang sudah punya gebrakan-gebrakan. Artinya cukup diperhitungkan lah sama negara-negara tetangga. Karena waktu awal mulanya hanya Asia ya yang ikut itu. Dan sekarang sudah berkembang menjadi internasional. Itu awal mulanya. Nah untuk tahun ini 2023 itu kita juga dasarnya adalah
undangan dari SCDF, Singapore Civil Defense Force, itu untuk mengikuti Singapore Global Firefighting and Paramedic Challenge 2023 ini. Oke. Kita mengajukan izin untuk keberangkatan ke sana. Alhamdulillah respon baik, diizinkan dan kita udah langsung persiapan latihan untuk mereka ini. Tantangan yang paling berat saat perlombaan kemarin apa? Mungkin dari Mas Torik bisa jawab. Ya, untuk kalau tantangan terberat adalah karena kita ini kan di sana bersaing dengan negara-negara yang pastinya persiapan mereka juga tidak kalah jauh lebih baik begitu. Tapi dengan tekad dan mental itu alhamdulillah kita berhasil mendapatkan kategori terbaik di Braveheart Team. Nah, untuk tantangan terberatnya sendiri adalah pada saat gelar dan gulung selang. Karena pada saat gelar gulung selang ini sebelumnya kita sudah melalui challenge sebelumnya. Jadi pada saat gelar gulung selang ini posisi kita agak sedikit menunduk. Nah, disitulah nafas kita sudah mulai terengal-engal lah misalnya. Nah, ini kita mencoba untuk tetap tenang, tetap atur nafas. Karena setelah gelar gulung selang masih ada obstacle atau tantangan lagi. Bukan hanya selesai di situ. Seperti yang tadi Pak Sudi sampaikan, ada yang naik rope Manila, kemudian komando crawl dan traverse crawl, kemudian sampai berakhir untuk menyelamatkan korban. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait tantangan ataupun yang dihadapi di sana. Tantangan terbesar itu adalah euforianya. Euforia di tempat lomba itu merupakan tantangan yang luar biasa buat kami, apalagi ini kelima orang ini kan baru berangkat di sana. Ya, saya sampaikan ke mereka bahwa udah anggap aja nggak ada penonton, pakai kacamata kuda, udah seperti itu. Emang kalau ngarahin gampang ya, begitu lombanya sih susah. Tapi kan semuanya udah terbiasa ya Mas ya, terbiasa menghadapi semua tantangan di lapangan, memadamkan api salah satunya. Yang nggak bisa cuma memadamkan api cemburu ya. Wah, itu sih kamu kali ya. Pelajaran khusus gitu. Curhat dibawa ke sini gimana? Mas, tapi katanya mereka ini nanti akan memperagakan demo yang pada saat perlombaan akan dilakukan waktu itu ya Pak Sudi? Iya, boleh dong dilihat. Kamu mau dililit sama? Jangan dong, nanti saya gitu. Tapi setelah jeda nih Mas. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Yuk, kita akan break pemirsa dan kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Saya tuh mau tanya sebetulnya sama teman-teman Damkar itu. Sekarang kan kalau lihat di konten-konten sosmed ya, teman-teman Damkar ini kan sering menangani hal-hal yang tidak terduga gitu. Hal yang paling aneh yang pernah kawan-kawan tangani selama tugas ya, yang harusnya itu mungkin bukan tugasnya teman-teman, itu apa? Mas Hudi, pernah ada pengalaman yang aneh-aneh nggak? Kan kayak lepaskan cincin atau apalah gitu. Ya. Sebenarnya pernah ada permintaan dari masyarakat itu untuk menyelamatkan kucing yang ada di dalam spakbor motor. Oh, kucing dalam spakbor motor. Anak kucing atau? Iya, anak kucing. Kucing itu spakbor motor itu belum lama itu kejadiannya. Saya sempat berpikir padahal mungkin dari masyarakat itu pun bisa melakukan. Iya. Manja-manja dikit kan nggak apa-apa ya. Iya. Kalau yang lain gimana? Ada yang pernah punya pengalaman nggak? Mungkin Mas Dwi pernah. Kalau yang dramatis boleh kan? Boleh juga. Pernah melakukan paling dramatis. Kebetulan saya bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur. Tepatnya kantor saya di Rawamangun. Waktu itu kejadian jam 4 pagi mobil tercebur di sungai. Dan terdapat korban, satu ibu-ibu dan satu balita. Kebetulan ibunya terjebak di dalam dasar sungai. Untuk balitanya sudah bisa keluar lewat jendela. Saya dan tim masuk ke dalam sungai itu menggunakan alat namanya scuba. Saya nyelam di situ, saya cari, saya raba. Kebetulan dapat posisi mobilnya terbalik. Posisinya ibu masih memakai seat belt.
Saya nyelam, saya putusin tali seat belt, saya angkat korban itu kurang lebih setengah jam. Prosesnya itu. Oke. Untuk bayinya ketemunya di pintu air Kalimalang. Oh, udah meninggal. Ibunya juga sudah meninggal posisinya. Ya. Jadi hal kayak gitu juga ke damkar juga ya menghubunginya? Iya, betul sekali. Iya. Memang harus dikasih batasan juga ya, apa yang bisa dilayani, apa yang tidak. Kalau enggak ntar semuanya datang ke damkar juga. Ya, kayaknya Ayah bentar lagi juga datang, putus cinta datang juga nih sama teman-teman damkar. Jadi memang Tapi pernah ada nggak pengalaman gitu, penyelamatan mungkin dari segi kejiwaan, ya kan, kesedihan gitu-gitu, yang putus cinta pernah nggak nelpon? Kalau putus cinta sih nggak ada. Kalau depresi saya pernah. Oh, depresi pernah? Pernah ya? Bisa jadi film itu sebenarnya ya. Bisa jadi film loh itu. Tapi penasaran juga nggak sih Mas, kayak apakah dari pihak damkar sendiri mungkin ada batas-batasannya yang bisa, atau sampai saat ini ya udah selama ini tentang penyelamatan kita akan terus melayani? Ya, karena sesuai dengan prinsip kita sebagai pelayan masyarakat, memang ada permintaan dari masyarakat terkait dengan yang membahayakan terhadap masyarakat, ya memang harus kita layani. Hanya saja memang tadi kadang-kadang suka berlebihan, yang harusnya bisa dilakukan sendiri tapi ngundang pemadam, jadi ngetren lah pemadam. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan batasan tadi. Jadi batasan tersebut kan kami nih tujuannya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu. Memang untuk saat ini paling mudah dihubungi itu pemadam kebakaran. Dengan beredarnya beberapa video yang ada viral, akhirnya wah ini kunci rumah nggak bisa dibuka nih, terjebak di dalam misalnya, ke pemadam. Cincin ke pemadam. Nah, kalau memang misalnya ada yang semacam tadi Mas Prabu bilang ada batasan-batasan itu, biasanya kami berikan edukasi pada saat kita datang. Contoh datang misalnya, dulu, yang penting datang kita dulu. respon terlebih dahulu. Ya, hadir dulu yang penting. Serba bisa ya. Gak akan hilang dia, soalnya hadir. Selalu pasti. ada ya Mas Selalu ya. ada. Tapi penasaran dong Mas Prabu, mereka kan tadi katanya mau memperagakan salah satu mungkin aksi yang dilakukan pada saat perlombaan di Singapura waktu itu. Mungkin mau langsung diperagakan Mas? Boleh. Nah, silakan coba kita lihat dari sini. Mungkin pemirsa juga bisa menyaksikan ya. Ini adalah salah satu obstacles atau tantangan yang kemarin sempat dipertandingkan ya dalam perlombaan yang lalu dan membuat teman-teman Damkar DKI ini menyabet juaranya atau pemenangnya. Oh, ini pakai baju apa nih? Mungkin Mas Suhudi bisa jelaskan? Wah iya, betul sekali. Ini sedang diperagakan untuk alat pelindung diri seorang petugas pemadam kebakaran. Ketika melaksanakan pemadaman itu harus dilengkapi dengan fire jacket, fire trouser, terus juga sepatu yang safety. Termasuk nanti menggunakan helm sebagai pelindung kepala dan juga sampai dengan sarung tangan. Ini adalah memang alat pelindung diri kita. Alat pelindung diri kita. Dan kalau untuk penyelamatan sendiri ada bajunya khusus juga. Kebetulan ini nggak dibawa. Ini untuk pemadamannya. Oke, pada saat perlombaan ini bajunya sudah dipakai atau menjadi bagian dari peragaan itu sendiri? Untuk baju ini menjadi bagian. Menjadi bagian di dalam lomba itu, tapi untuk pelaksanaan lomba kita diberikan keleluasaan untuk boleh pakai dan juga boleh tidak, karena ada item-item yang penyelamatan itu kan memang nggak harus pakai baju ini. Dan ini untuk persiapan kemarin yang selama 2 minggu itu, ini salah satu metode untuk melatih fisik mereka, Mbak Aya. Jadi dengan karena bajunya berat juga nih kalau dilihat ya. Jadi mereka pakai terus lari siang hari itu. Pakai jaket ini? Pakai jaket itu. Langsung kurus deh kayaknya saya, kalau saya yang pakai. Bisa buat diet nih kayak ini, latihan kayak begini. Nah tuh, resolusi 2024. Ini juga dipakai pada saat item di perlombaan rapid off atau kecelakaan kendaraan. Ini kayak mau nyelam ya?
Kayak ini tank kita nyelam ya? Beda Mbak ya. Scuba? Oh, beda. Ini adalah namanya SCBA, Self Contained Breathing Apparatus. Jadi alat pelindung pernapasan yang digunakan ketika melakukan pemadaman di dalam ruangan. Atau ke basement. Itu harus atau wajib menggunakan alat pelindung pernapasan ini. Isinya oksigen ya? Untuk isinya napas. adalah udara besi. Oh, udara besi. Komposisinya ya ada nitrogen, ada oksigennya juga. Ya. Salah satu item lomba dan tadi sampaikan bahwa ini adalah item yang terberat karena dengan posisi membawa alat pelindung pernapasan mereka harus membongkok, harus gulung selang dengan rapi dan dilanjutkan dengan membawa gulungan selang itu ke suatu titik untuk naikkan menggunakan tali sampai ke lantai 3. Oke. Ya. Itu kira-kira berapa kilo tuh Pak Suhud? Ini kurang lebih 30 kilo satunya. Wow. Satunya 30 kilo? Iya, kurang lebih. Berat ya? Berapa meter itu panjangnya? Ini 20 meter, tapi untuk yang dilombakan kemarin dan yang kita gunakan untuk latihan itu 30 meter. Berarti beratnya nambah dong? Nambah. Wow. Oke, jadi perlombaannya adalah dengan pakaian seberat itu harus menggulung ini ya, selangnya sampai rapih gitu untuk dibawa ke tempat yang lain. Tapi kalau untuk menjaga kesehatan seperti apa Pak Suhud? Ini kan setiap latihannya berapa kali kalau untuk personel pemadam kebakaran sendiri? Kita ada pembinaan fisik itu 1 minggu 2 kali Mbak ya. Jadi hari Selasa sama hari Jumat. Itu khusus sebelum mereka beraktivitas itu ada olahraga bersama. Dan selain itu juga mereka memang dituntut hariannya di rumah itu untuk menjaga kebugaran fisik mereka. Dan selama setiap 6 bulan sekali itu ada tesnya mereka untuk kebugaran jasmaninya. Oke, baik. Ini kan kalau selama ini kan kita dengar yel polisi, TNI. Kalau kita pengen dengar dong yel dari Damkar sendiri gimana? Boleh dong. Oke, siap ya. Siap. Siapa kita? Damkar Jaya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wih, keren. Oke, terima kasih teman-teman dari Damkar sudah hadir di Konspirasi Prabu. Jadi kita sekarang tahu banyak ya, tugas Damkar itu ternyata berat. Ya, tidak mudah. Makanya teman-teman dan juga pemirsa di rumah ya mesti melihat profesi Damkar ini sebagai profesi yang mulia ya, karena bukan hanya mademin api, penyelamatan itu ada juga dalam lahir batinnya seorang Damkar. Keren banget. Ini penting untuk yang menjadi keluarga dari para personel ini beruntung sekali ya. Punya keluarga terdekat yang jiwa penyelamat gitu. Iya, makasih banyak sudah hadir ya, di Konspirasi Prabu dan juga pemirsa di rumah. Perbincangan tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Konspirasi Prabu. Sampaikan lagi saksikan inspirasi lain di Konspirasi Prabu berikutnya. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Yunus pemirsa, kita ketemu lagi di Konspirasi Prabu berikutnya. Sampai jumpa.